Nah, melalui pendekatan coaching, maka orang tua dapat mencoba memahami apa yang menjadi keberatan anak. Dan kita dapat mencarikan solusinya. Nah, ketika kita mau mengaplikasikan coaching di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, ada beberapa situasi yang sangat spesifik. Yang pertama adalah ketika perlu mengambil keputusan-keputusan terkait pilihan-pilihan tertentu. Misalnya, mengambil pilihan tentang jurusan apa yang akan anak ambil nanti di masa kuliah. Hidup itu tentunya adalah pilihan-pilihan. Maka orang tua sebenarnya sedang membangun kemampuan decision making skill anak. Situasi yang kedua, di mana orang tua bisa menerapkan pendekatan coaching kepada anak adalah ketika seiring dengan pertambahan usia anak, kesepakatan-kesepakatan dalam keluarga perlu ditinjau ulang. Misalkan, sebelumnya ada kesepakatan anak sudah harus di rumah pukul 6, tapi seiring dengan bertambahnya usia anak mungkin pulang lebih larut. Nah, dalam hal ini, pendekatan coaching bisa dilakukan untuk menyepakati jam berapa anak perlu ada di rumah dengan mempertimbangkan keinginan anak dan juga concern orang tua. Sehingga terjadi win-win solution dan ini menjadi sesuatu yang membangun anak ke depannya. Situasi yang ketiga di mana orang tua bisa menerapkan pendekatan coaching kepada anak adalah ketika anak mengalami masalah dalam kehidupannya. Misalnya, nilai akademik anak menurun. Tentu, obviously, ia perlu meningkatkan jam belajarnya ataupun cara belajarnya perlu mengalami modifikasi. Seringkali ini menjadi sesuatu yang anak sudah ketahui, tapi ia tidak bersedia lakukan. Nah, melalui pendekatan coaching, maka orang tua dapat mencoba memahami apa yang menjadi keberatan anak. Dan kita dapat mencarikan solusinya sebagai sesuatu yang berkenan kepada anak dan juga berkenan kepada kita sebagai orang tua. Bila anak hanya menerima pendapat orang tua tanpa ada kesediaan dalam hatinya melakukan itu kita sebut sebagai hard truth. Dan biasanya itu tidak akan berdampak lama. Tapi bila anak melalui percakapan ini dapat mengerti apa yang orang tua harapkan dan apa yang menjadi concern orang tua dan bagaimana dampaknya terhadap anak dan itu menjadi sesuatu yang mengena dalam hatinya, maka itulah yang kita sebut sebagai hard truth. Anak memahami itu, menerima itu, menjadikan itu sebagai kebenaran bagi dirinya sendiri, bukan sebagai orang tua saja. Nah, dalam hal ini, maka anak akan lebih kooperatif biasanya untuk berusaha meningkatkan kembali nilai akademiknya. Dalam perjalanan kehidupan anak, tentunya masih banyak lagi contoh-contoh kasus di mana orang tua bisa menerapkan pendekatan coaching, di mana anak harus membuat pilihan, di mana anak mengalami masalah, kemudian di mana anak mengalami sesuatu yang perlu ada perubahan dalam hidupnya. Dimanapun ketika ketiga hal ini terjadi, orang tua bisa melakukan pendekatan coaching agar hubungan tetap baik, tetapi anak juga mengalami pertumbuhan yang baik. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.